Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan pada episode ke-88 tanggal 7 Juni 2022 kita ulas berita. Dan biasanya ulas berita kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Lancar Ded ya? Lancar Kak. Dan kita sebenarnya sore hari ini sedang mempersiapkan untuk berita yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak Ded ya? Ya, dan benar. berita-berita di koran SN.com atau edisi online. Tapi di sela-sela kita bekerja mempersiapkan untuk koran besok, kita menyempatkan juga untuk ulas berita. Dan tadi kita udah sepakati Ded, kita akan ulas berita tentang persidangan terakhir OTT KPK MOBA. Ya, ya. Nah, kayaknya kemarin berita kita banyak dicari-cari Ya. itu Ded. Nah, Dedi bisa ceritakan Ded? Persidangannya kemarin Kak ya, Senin Oke. tanggal 6 Juni. Dalam persidangan itu dalam 3 terdakwa dihadirkan langsung oleh JPU KPK di persidangan Kak ya. Di mana 3 terdakwa ini terdiri dari kepala daerah saat itu, kepala dinas, PUPR dan kabid, salah satu kabid ya. Mengapa mereka diterbangkan KPK ke Palembang dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang? Karena selama ini mereka masih ditahan di rutan KPK Jakarta. Apa yang menarik dari persidangan kemarin Ded? Persidangannya kan agendanya para terdakwa saling bersaksi Kak ya. Oke. Di mana dalam persidangan jaksa penuntut umum mempertanyakan terkait aliran fee yang mereka terima gitu Kak. Apa keterangan para terdakwa Ded? Dari 3 terdakwa ini 2 terdakwa mengakui Kak ya, mengakui mereka menerima jatah fee proyek, sedangkan 1 terdakwa yang merupakan kepala daerah saat itu tidak mengaku menerima aliran dana gitu Kak. Kita beralih ke suasana sidang. Bagaimana Ya. persidangan kemarin Ded? Persidangan ada, ini kan dihadirkan langsung kan. Oke. Jadi ada beberapa keluarga dari terdakwa juga ikut menyaksikan persidangan yang terbuka untuk umum Kak. Dan pengamannya agak lebih ekstra ya? Iya benar Kak. Untuk pengamanan sendiri ada 2 lapis Kak ya, di mana dari pihak kepolisian dan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel. Oke. Hakimnya siapa kemarin Ded? Hakimnya ketua masih Pak Yos Rizal selaku ketua majelis hakim yang juga sehari-harinya wakil ketua Pengadilan Negeri Palembang. Untuk JPU-nya Ded? Jaksa penuntutnya langsung dari KPK Kak ya, Taufik Ibnu Groho. Persidangan dimulai jam berapa kemarin Ded? Persidangan sekitar jam 10 Kak ya, seperti biasa Kak ya. Yang menarik dari persidangan ini tentang fee Ded ya? Iya Kak. Nah, di fakta persidangan kemarin gimana Ded? Ya, memang perkara ini menyangkut fee Kak ya, karena kan pemberian suap dari kontraktor ya yang mendapatkan proyek hingga terdakwa menerima fee dari suap yang diterima itu Kak. Oke. Terkait fee ini memang dari sidang-sidang sebelumnya sudah banyak ya Kak, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, mulai dari PPK, PPTK, terus para kabid. Nah, yang terakhir itu para terdakwa dihadirkan di persidangan terkait saling bersaksi, ketika terdakwa saling bersaksi. Nah, dari persidangan inilah ketiga terdakwa ditanya soal aliran fee ya, di mana untuk yang kabid mengakui dia menerima fee sebesar 487 juta Kak ya. Untuk terdakwa yang merupakan kepala dinas itu juga mengakui kalau dia menerima fee 1 miliar Kak ya, 1 miliar lebih. Sedangkan yang kepala daerah saat dikonfirmasi oleh KPK terkait barang bukti dan terkait penerimaan fee tersebut tidak mengakui, membantah adanya aliran fee yang mengalir padanya. Oke, menarik sekali tentang fee ya. Iya. Tapi dalam persidangan-persidangan sebelumnya gimana Ded dari pantauan Dedi? Dari sidang-sidang sebelumnya ini mengakui Kak ya ada aliran-aliran Kak ya. Apalagi PPK PPTK ini ada yang mendapat bagian fee karena salah satunya ikut membuatkan persyaratan seperti HPS gitu kan, persyaratan yang untuk meloloskan lelang proyek si kontraktor. Oke, dan ini kita sudah buat berita ya Iya, di koran benar. SN.com ya. Dan untuk pembaca koran SN silakan klik ya koran SN.com. Dibagi dalam berapa berita kemarin Ded? Untuk kemarin persidangan ketiga terdakwa kita buat 7 berita Kak ya. 7 berita 7 ya. berita. Dan ini banyak dicari-cari pembaca ini Iya. ya. Tadi pagi saya sebagai pimret ada yang menanyakan mana berita dari persidangan kemarin ya. Iya. Silakan klik koran SN.com. Mungkin dari salah satu berita Dedi ingat judulnya? Mungkin yang judul yang ini Kak ya, terkait terdakwa yang kepala daerah tidak mengaku menerima aliran Kak ya. Oke. Padahal ini kan dari 3 terdakwa ini kan dihadirkan ya Kak. Kabid dihadirkan, kepala dinas terdakwa yang dihadirkan dan terdakwa yang kepala daerah dihadirkan. Mereka yang 2 terdakwa ini mengakui, sementara kepala daerah sendiri yang tidak mengaku gitu Kak. Bagaimana statement hakim kemarin Den? Hakim belum mempertanyakan lebih dalam Kak ya, karena sidang ini kan nanti akan dilanjutkan pada hari Kamis nanti Kak ya, untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan saksi yang kemungkinan nanti langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Mungkin ada komentar dari JPU KPK yang Dedi ingat? Iya.
Jaksa penuntut umum menanggapi terkait salah satu terdakwa yang tidak mengakui ada aliran fee. Sebab jaksa penuntut jaksa penuntut umum KPK Ibnu Nugroho menegaskan bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi menilai bahwa kepala daerah tersebut menerima. Jadi hal yang membantah ini nanti akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam hal memberatkan dalam tuntutan nanti, Kak. Oke, dan kemarin sore hari persidangan sudah selesai, Det, Sudah ya? selesai, Kak. Dan dilanjutkan kapan, Det? Kamis, Kak. Kamis Minggu ini. Kamis dan Minggu ini ya. Oke, persidangan kemarin lancar, Det, aman ya? Persidangan berjalan lancar, Kak, ya. Terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum karena ini menyangkut termasuk berita yang menarik perhatian masyarakat, Kak, ya. Jadi wartawan, fotografer pada ngumpul juga. Pada ngumpul ya, dan pada persidangan sedang berlangsung beberapa teman wartawan itu sudah mulai menerbitkan berita Ya, di online benar, ya. Dan selamat bertugas untuk teman-teman wartawan, selamat membuat karya jurnalistik ya. Oke, Det, masih ada yang menarik sebelum kita beralih ke ulas berita berikutnya? Yang menarik di persidangan salah satu terdakwa, Kak, ya, di mana jabatannya Kabid itu memberikan keterangan di persidangan kronologis sebelum OTT, saat OTT, Kak, ya. OTT KPK terjadi. Di mana saat itu Kabid ini diperintahkan oleh terdakwa yang merupakan kepala dinas agar meminta sejumlah uang kepada kontraktor, ya. Kontraktor yang mendapatkan proyek di Muba. Terkait hal itu Kabid ini menghubungi kontraktor tersebut dan diberikanlah uang sebesar 270 juta. Nah, terkait uang ini setelah diterima oleh si Kabid melalui transfer, akan diberikan ke kepala dinas. Dan Kabid ini bertemulah di salah satu rumah makan di Palembang dengan kepala dinas untuk menyerahkan uang tersebut, ya. Saat bertemu ini ternyata si Kabidnya nggak mau, Kak, ya. Oh gitu. Maksudnya nggak mau menyerahkan uang itu di rumah makan tersebut. Oke. Setelah mereka meninggalkan rumah makan, keterangan dari si Kabid ini mobil beriring-iringan. Sampailah di satu jalan sepi yang keterangan si terdakwa yang Kabid ini dia lupa sudah jalan apa, tapi di Palembang, lupa, katanya. Tapi di Palembang. Dan diceritakan dalam persidangan itu ya? Itu di dalam persidangan diceritakan, Kak. Di jalan tersebutlah terdakwa yang merupakan Kabid ini menyerahkan uang 270 juta yang diletakkannya dalam plastik kresek warna hitam, Kak, ya. Nah, setelah penyerahan uang itu mereka bubar mengendarai kendaraan masing-masing. Esok harinya tiba-tiba dia dijemput oleh petugas KPK dan dibawa ke Kejati Sumsel, Kak, ya. Saat dibawa ke Kejati Sumsel inilah si terdakwa yang merupakan Kabid ini dipertemukan oleh terdakwa Kadis yang ternyata lebih dulu terjaring OTT KPK di Mubaga. Oke, selanjutnya gimana ceritanya nih dalam persidangan kemarin? Saat dipertemukan, Kabid ini menceritakan kan bahwa saat dipertunjukkan uang yang tadi 270 juta di plastik kresek hitam. Nah, terkait hal tersebut baru diungkapkan oleh terdakwa yang Kabid bahwa uang itu dari kontraktor, hingga kontraktor itu pun turut diamankan. Dari terkait ketiga orang diaman ini barulah kepala daerah yang saat itu berada di Jakarta juga ikut diamankan oleh KPK itu, Kak. Oke, dan kita menyayangkan sekali ya, peristiwa ini terjadi ya. Dan banyak sekali saksi yang sudah diperiksa, Det, ya? Banyak, Kak. Dihadirkan di persidangan? Ada puluhan ya, mungkin ada puluhan untuk perkara ini. Ini sebenarnya sudah jilid 2 loh, Kak. Jilid satunya di mana kontraktor ya, kontraktor kan sudah dulu diponis kan, baru yang ketiga terdakwa ini. Jadi saksinya sudah lumayan banyak ya dihadirkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum KPK. Oke, masih ada yang menarik lagi, Det? Sebelum kita lanjut ke ulas berita berikutnya? Mungkin nanti hari Kamis ya, hari Kamis kita tunggu saja persidangan selanjutnya karena akan diteruskan persidangan saling bersaksi para terdakwa dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Mungkin lebih seru Kamis nanti. Lebih seru ya. Untuk penonton SN, nantikan ya berita-berita yang akan terbit di koran sn.com ya. Dan pada saat beberapa jam setelah persidangan kita akan terbitkan ya. Oke, Det, kita lanjut ke ulas berita berikutnya ya. Tadi udah kita sepakati tentang persidangan dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Kasih bocoran sedikit, Det, untuk persidangan hari ini. Ya, persidangannya hari ini, Kak, ya, digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana agenda persidangannya yaitu replik ya. Oke, apa yang menarik di persidangan tadi, Det? Replik ini jawaban jaksa penuntut umum menjawab tanggapan terkait pembelaan para terdakwa di persidangannya ya, di mana jaksa penuntut dalam repliknya mengungkapkan perbuatan terdakwa dalam perkara Masjid Sriwijaya dan PT PDI Sumsel, karena kan dua terdakwa di perkara ini juga termasuk dalam
terdakwa di PDBD Sumsel, Kak. Oke, jangan dibocorkan semua, Den. Ya, Kak. Biar penonton Lensa SN penasaran ya. Untuk berita lengkapnya itu baca di Suara Nusantara edisi paper besok dan koran sn.com. Kemudian persidangan berikutnya kapan nih, Den? Untuk dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Besok, Kak, ya. Besok juga? Besok, karena tadi kan replik ini jawaban menanggapi pembelaan dari terdakwa ya sudah dijawab disampaikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Giliran besok duplik ini menjawab replik dari jaksa penuntut umum. Oke, Den. Untuk penonton Lensa SN ya, nantikan selalu berita-berita yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan kita udah di ujung obrolan nih di Ulas Berita ya. Benar itu si Ilham dan Andi. Dan di Ulas Berita biasanya kita ada quotes ya. Quote kita hari ini adalah orang yang tenang hidupnya, orang yang menerima hidup apa adanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.